biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajakan ialah kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, kaset dan DVD di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari Superman 81 dalam naunganmu. Dalam naunganmu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, Dari atas kembali, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. dalam naunganmu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus juru selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dan di atas kembali, doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Dalam naunganmu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas tubuh jiwa
Tuhan Yesus Juru Selamatku, untuk selamanya. akur hanya padamu kita berkata, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk naungan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa datang kepadamu, beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap menjadi milik-Mu selama-lamanya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, membela kami sampai memiliki kami secara sempurna, sampai memiliki kami selama-lamanya. Terima kasih, ampunilah kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Kami serahkan ibadah pelayanan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar urapan roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat Tuhan. Kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di WR4 Surabaya, di Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu untuk memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, pertolongan sampai kesempurnaan. Terima kasih, ibadah ini tidak kering tanpa arti. Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung yang dipakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC semua, lindungi dengan darah-Mu. Saudara-saudara dalam perjalanan, lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita selalu berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita takut untuk berbuat dosa, hidup dalam kebenaran, dan biarlah kita menjadi imam-imam dan raja-raja pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan ditolong, selamat, tidak dihukum, kita diberkati dan dipelihara langsung oleh Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, nyanyian rohani 51. Nyanyian rohani 208, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
dari atas kembali dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu susah Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Sekali lagi. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu susah Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani 51. Betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Goliku selalu menang. Betapa senangnya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Goliku selalu menang. Betapa herannya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Goliku selalu menang. Goliku selalu menang. Goliku selalu menang. Puji Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan saudara-saudari. Sekecil apapun biarlah bisa disaksikan di depan, bisa saling menguatkan, menjadi berkat bagi orang lain. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Superman 57, Sungguh Indah Nama Yesus. Nama Yesus di dalam hatiku, ku mengiring Dia selalu sampai akhir. Goli haleluya, terpuji namanya. Ku mengiring Dia selalu sampai
Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Psalm 170, Jangan Tinggalkan Jalan Kebenaran. Biarlah kita yang sudah diselamatkan tetap hidup dalam kebenaran, jangan menoleh ke belakang lagi. Kita terlepas dari dosa-dosa, terlepas dari dunia ini, kita bisa taat dengar-dengaran dan menyembah Tuhan. Maka kita bisa disucikan, diubahkan, dibaharui terus-menerus sampai sempurna. Kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai, sampai kita bisa masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen 10, Jalan Tuhan. Pada waktu hidupku pencobaan berat menekan, aku berseru mengapa ya Tuhan,
sanggup untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Ayat yang ketiga, hari esok. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahmu maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan bersama waktu, pada Tuhan bersama hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jika kau merasa lelah tak berdaya, semua sia-sia. Kau merasa tertekan, dan bila kau merasa sendiri saja, menangis sekian lama, hatimu terasa perih. Ingatlah bahwa Tuhan di sampingmu. Taulah pasti takkan kau tergena. Tuhan tahu tiap air matamu, Tuhan tahu lelah hatimu. Percayalah, Tuhan punya jawabnya. Tuhan berada di sampingmu, Tuhan dapat menenangkanmu. Rendahkan hatimu, ucapkanlah syukur. Ingatlah bahwa Tuhan di sampingmu. Taulah pasti takkan kau tergena. Tuhan tahu tiap air matamu, Tuhan tahu lelah hatimu. Percayalah, Tuhan punya jawabnya. Tuhan berada di sampingmu, Tuhan dapat menenangkanmu. Rendahkan hatimu, ucapkanlah syukur. Tuhan tahu tiap air matamu, Tuhan tahu lelah hatimu. Percayalah, Tuhan punya jawabnya. Tuhan berada di sampingmu, Tuhan dapat menenangkanmu. Rendahkan hatimu, ucapkanlah syukur. Tuhan tahu tiap air matamu, Tuhan tahu lelah hatimu. Percayalah, Tuhan punya jawabnya. Tuhan berada di sampingmu, Tuhan dapat menenangkanmu. Rendahkan hatimu,
rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, ucapkanlah syukur. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, segenap kehidupan kita, untuk kita bisa menerima firman pengajaran yang benar, firman yang menyucikan kita, firman yang lebih tajam daripada bermata dua. Dengan kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Suplemen 30, Dia Mengerti. Dengan kita bangkit berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu memegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Dari atas kembali, terkadang kita merasa Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu memegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. dari atas kembali. Terkadang kita merasa, dan saya undang pelayanan selanjutnya, saya serahkan pada Bapak Gembala. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang bisa Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita mengatakan Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan, mengerti setiap kehidupan kami sedalam-dalamnya Tuhan. Terbukti Tuhan masih menyampaikan firman kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu menghadapi keadaan di akhir zaman ini. Oh, kami tidak mampu menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat, najis, semakin oh Tuhan sulit, semakin oh Tuhan tidak menentu ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepastian lewat firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Nyatakan firman-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap pribadi kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Oh, terima kasih sehingga kami tidak pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pekerjaan studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, pelayanan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, Engkau berkemuran, peluklah kami semuanya Tuhan, berikanlah jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan yang indah sampai kekal selamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-13, masih ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Siapa yang diselamatkan? Ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? 22 kita baca. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa,
sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dan jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia menjawab dan berkata kepada, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan, minum di hadapanmu, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ini saja ada pertanyaan Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Ada pertanyaan Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, sama dengan sedikit sajakah orang masuk kerajaan surga. Karena perjalanan Yesus ke Yerusalem, dulu Yerusalem Timur Tengah, sekarang gambaran Yerusalem baru, surga. Ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan, sama dengan sedikit sajakah orang yang masuk surga, masuk kerajaan surga, Yerusalem baru. Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berjuanglah untuk masuk pintu sempit, pintu sesak. Nah, itu dalam tabernakel pintu tirai terobek. Pintu tirai terobek. Ya, perobekan daging sepenuh. Nah, itu jalannya masuk surga. Pintu tirai terobek. Perobekan daging sepenuh. Jadi supaya kehidupan kita bisa diselamatkan, sama dengan bisa masuk kerajaan surga, Yerusalem baru, maka kita harus berjuang untuk masuk pintu yang sempit. Kita harus berjuang untuk masuk pintu yang sempit. Ya, berjuang untuk masuk pintu yang sempit, mengalami perobekan daging sepenuh, mengalami perobekan daging sepenuh. Ya, nah ini semoga kita bisa mengerti ya, tirai terobek itu. Nah, praktiknya apa atau artinya praktiknya apa itu masuk pintu sempit, mengalami perobekan daging itu, ya, itu sepenuh. Jadi ya, praktiknya pertama berjuang untuk beribadah melayani Tuhan, berjuang untuk beribadah melayani Tuhan, berjuang untuk beribadah melayani Tuhan. Ya, itu perjuangan beribadah melayani Tuhan. Nah, itu berjuang untuk masuk surga sama. Jadi kalau saudara-saudara berjuang untuk beribadah, saya ada ini, tapi bisa beribadah, itu sama. Berjuang untuk masuk surga sama. Ya, karena kenapa nanti di surga kita beribadah siang malam. Jadi kalau sekarang tidak mau ibadah, ya jangan harap masuk surga, tidak percuma. Bukan Tuhan, kok jahat Tuhan. Tidak, percuma. Nanti di surga minta keluar. Wah, tidak senang saya beribadah itu. Sejak dulu saya tidak senang, kok sekarang dipaksa. Tidak mau. Itu ya, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua sudah diterangkan. Yang kedua, ayat yang ke-22. Nah, Yesus mengajar menuju Yerusalem. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota-kota, dari desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Nah, ini saja ayat 2, berjuang untuk menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu sebagai meneruskan. Nah, Om selalu menerangkan ada dua macam pemberitaan firman. Ada penginjilan, itu jalan ke surga juga. Nah, tapi jalan pertama harus diteruskan. Nah, ini Yesus meneruskan perjalanan ke Yerusalem sambil mengajar. Lah itu. Jadi ada dua macam pemberitaan firman. Yang pertama pemberitaan firman penginjilan, kabar baik untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus selamat. Lah ini bagian perjalanan ke surga. Harus. Tapi mungkin sampai tengah atau sampai mana. Nah, itulah
Perjalanan ke surga masih tahap 1. Oleh sebab itu diteruskan perjalanan. Kalau tidak diteruskan tidak sampai. Diteruskan. B, pemberitaan firman diteruskan setelah penginjilan ada pengajaran. B, pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 untuk membawa kita ke Yerusalem baru. Ngerti ya? Nah, itu. Jadi, ya, yang kedua praktek berjuang untuk menerima firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Ini kelanjutan, keterusannya dari penginjilan pengajaran. Kelanjutannya untuk sampai tiba di Yerusalem baru, sampai finish di Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal. Harus, dua-dua harus. Tidak ada penginjilan tidak bisa juga. Jalannya tidak tahu kita. Tidak ada penginjilan umpama surga sana ke sana kita. Tidak bisa ketemu. Nah, penginjilan tunjukkan jalan. Tapi belum sampai ke dalam kerajaan surga. Masih tengah jalan mungkin. Harus diteruskan dengan pengajaran. Sampai mencapai Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. 25 sampai 28. 25 sampai 28. Sekarang, yuk. Ya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab dan berkata, aku tidak tahu dari mana kau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan minum loh. Makan minum di hadapan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Makan minum, engkau telah mengajar, ada pengajaran, jalan-jalan. Tapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku kayak kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap, kertak di gigi, dan seterusnya. Kamu dicampakkan keluar. Nah, setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2, merupakan uluran tangan kasih Tuhan untuk mengetok pintu hati kita. Nah, itu saja. Setiap pemberitaan firman pengajaran ini tentang mengetok pintu. Setiap pemberitaan firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata 2 merupakan uluran tangan kasih Tuhan untuk mengetok pintu hati kita. Atau sebentar, yang pertama untuk membuka pintu surga. Karena perjalanannya dia mengajar perjalanan ke Yerusalem. Untuk membuka pintu surga. Sama dengan untuk mengetok pintu hati kita. Sama. Untuk membuka pintu surga sama dengan mengetok pintu hati kita. Nah, ini setiap pengajaran yang benar diberitakan. Tuhan sedang membuka pintu surga, Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Gimana sikap kita? Tergantung pada sikap. Nah, pintu surga dengan pintu hati satu. Nah, kayak seperti tadi, ibadah di bumi dengan di surga satu. Makanya tidak boleh. Kita seperti diskotik, tidak boleh. Ibadah di bumi seperti di surga. Tidak mau ibadah, tidak boleh juga masuk surga, tidak boleh. Harus sama. Nah, mengetok pintu surga, membuka pintu surga, sama dengan mengetok pintu hati kita. Tinggal sikap kita gimana. Jika kita membuka pintu hati, jika kita membuka pintu hati untuk menerima firman pengajaran benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2, maka pintu surga terbuka bagi kita. Sama, pintu hati, pintu surga. Ibadah di dunia sama dengan ibadah di surga. Sama. Jadi ini luar biasanya Tuhan, tidak abstrak. Tidak abstrak, surga itu tidak abstrak. Orang lain surga ya nanti. Abstrak. Kalau kita tahu sekarang, seperti sekolah, sudah tahu sekarang. Ya, SMU nilainya 4, harian 4, kemudian sumatif 3. Sumatif itu apa sekarang? UAS, UTS, UAS 3. Ya sudah, enggak usah nanti. Kamu naik enggak? Tunggu nanti yang penting. Dah sudah tahu sekarang. Nah, begitu juga kita ke surga, enggak sudah tahu sekarang. Kalau enggak mau ibadah, ya enggak mungkin. Di sana ibadah. Kalau tidak mau buka pintu hati, tidak bisa. Kalau buka pintu hati, terima pedang firman, bisa kita masuk surga. Ada jalannya sudah. Bisa ngerti ya? Tidak abstrak kerajaan surga. Ya, Tuhan tolong. Nah, jika kita membuka pintu hati, menerima pengajaran, surga terbuka. Tapi jika kita menutup pintu hati kita, sama dengan menolak
firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua, atau mendengar, menolak, nggak mau dengar, wah terlalu lama, terlalu ini, itu menolak. Atau mendengar tapi tidak taat, tidak dengar-dengaran, sama dengan menolak tapi secara halus. Ya, tadi kasar, wah terlalu lama gerejanya itu, terlalu keras, ya, nggak mau, langsung menolak. Tapi ada yang menolak secara halus, mendengar, iya wis, saya mau mendengar. Tapi waktu mendengar ngantuk, waktu mendengar sengaja main-main, sampai tidak taat, tidak bisa praktek, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman, maka sekalipun dia, loh aku makan minum dengan Tuhan, aku ini, sekalipun dia beribadah melayani dengan hebat mungkin, aku bernubuat, aku mengusir setan. Nah, sekalipun kita beribadah melayani dengan hebat, tapi tidak diakui, nggak tahu aku dari mana kamu itu. Loh Tuhan, saya kan makan minum dengan Tuhan, ini kan melayani saya, luar biasa, dipuji-puji orang, dahsyat luar biasa. Tapi Tuhan tidak akui, aku tidak kenal kamu, tidak diakui, malah dianggap pembuat kejahatan. Kamu berbuat jahat, beribadah melayani tanpa firman pengajaran benar, tanpa ketaatan pada firman, ya berbuat jahat kan itu, menipu kita itu. Ya, Matius 7, 21 sampai 23, yo sama ini. Ya, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, melakukan firman pengajaran benar. Pada hari terakhir banyak, nah ini banyak yang terkecoh. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Loh hebat, ini pelayanan hebat di mata manusia, dahsyat, luar biasa, hebat, baik. Tapi pada waktu itu aku berterus terang seperti tadi, loh dari mana? Aku tidak tahu dari mana kau datang. Loh Tuhan, bukankah aku makan minum ini semua? Tapi pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal ibadah pelayanan, berkhotbah, mujizat, tapi pembuat kejahatan. Tidak cocok dengan firman. Tidak cocok dengan firman pengaturan. Ini yang harus hati-hati. Lebih baik sekarang Tuhan terus terang, bukan cuma melayani loh ya. Tadi kalau tidak beribadah tidak bisa ke surga. Sekarang sudah beribadah melayani masih dikoreksi lah. Inilah namanya harus lebih mendalam hari-hari ini. Jadi tidak sembarangan masuk surga itu. Saja Tuhan tolong kita semua. Loh penjahat itu di sebelah Yesus. Loh jangan seperti itu. Itu keadaan darurat itu. Yang satu. Nah, iya kalau kita seperti yang satu enak. Wes aku nakal-nakal aja. Wes menajis aja. Nanti mau mati. Yesus tolong. Wah. Saja. Tapi kalau nanti mau mati malah. Apa katanya tolong. Mana? Yang satu. Jangan begitu. Lebih baik sekarang. Kalau diketok buka pintu hati. Jangan tutup. Kalau tutup nanti waktu mengetok, enggak tahu aku. Tuhan enggak bukakan surga bagi kita. Ya, nah ini. Jadi di sini, sekalipun beribadah melayani dengan hebat, tapi tidak diakui, dianggap berbuat jahat. Nah itu tadi. Aku bernubuat, aku enggak kenal itu. Ya, diusir. Akibatnya, tidak diakui malah pembuat kejahatan. Akibatnya pintu surga ditutup. Sekalipun kita mengetok tidak dibuka. Makanya waktu Tuhan mengetok kita tidak mau buka. Nah, waktu kita mengetok pintu hati Tuhan, pintu surga sama itu. Waktu kita mengetok pintu hati Tuhan, sekarang ini minta tolong, minta itu, tidak bisa. Nah, sampai pintu surga sungguhan, pintu surga juga ditutup. Waktu diketok, ayo bertobat, ayo ibadah yang benar yuk. Ayo bertobat, ayo disucikan. Terlalu lama, terlalu ini, begini, tidak apa. Nah, waktu kita mengetok, Tuhan tolong saya Tuhan. Aduh darurat nih Tuhan, tolong. Ya ditutup juga. Kan hukum aksi reaksi. Tuhan cuma ikuti kita. Tuhan siap. Kalau kita nutup pintu, bagaimana Tuhan mau menolong? Nah, begitu.
begitu. Ya, Tuhan tolong. Sekarang atau sampai nanti pintu surga tertutup juga bagi kita. Makanya, kok sulit ya pertolongan. Kok begini-begini aja hidup ini. Ya, waktu diketok, kita keras. Ada apa-apa cuma gini kok. Wah terlalu itu tanpa kasih. Itu. Mulai mencela firman. Nah, semoga kita mengerti. Ya, nah ini. Akibatnya pintu surga ditutup dan kita diusir keluar. Diusir kemana kalau surga ditutup? Ke dalam kegelapan paling gelap, penuh kertak gigi. Itulah kerajaan setan. Itulah neraka, binasa dalam neraka selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita. Oleh sebab itu kita berusaha untuk selalu membuka pintu hati lebar-lebar untuk menerima firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Oleh sebab itu, setiap beribadah melayani Tuhan lebih bagus. Setiap beribadah melayani Tuhan, kita berusaha. Kita harus ya, mestinya sudah bukan berusaha lagi. Kita harus membuka pintu hati kita untuk menerima firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Prosesnya mendengar firman sungguh-sungguh, mendengar firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua dengan sungguh-sungguh, mengerti. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh, makanya jangan saling mengganggu. Nah, seringkali kita bawa teman, senang, bawa teman. Tapi waktu firman malah ngomong-ngomong, sudah senang, dia bapak jiwa, ya, senang. Ya malah waktu firman ngomong-ngomong, guyonan, waduh sedih hati saya, orang ini menutup pintu hati. Ya jangan, ayo waktu firman serius, sampai ngerti, sampai percaya, yakin pada firman menjadi iman dalam hati, sampai praktek, taat dengar-dengar, sampai mempraktekkan firman pengajaran, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Nah, sehingga kita mengalami penyucian sampai sempurna seperti Yesus. Penyucian demi penyucian sampai sempurna seperti Yesus, maka pintu surga terbuka bagi kita. Sampai sempurna pintu surga terbuka bagi kita semua. Nah, ini yang betul, sikap yang betul ya. Berusaha harus buka pintu hati. Ini yang dihalangi oleh setan. Gembalanya dihalangi, jangan sampai jangan sampai memberitakan firman pengajaran. Itu yang guyon-guyon aja, yang lucu-lucu aja itu. Atau malah sekarang kalau kaum muda enggak usah firman, sharing-sharing. Tukar pikiran, bagi-bagi pengalaman. Itu bukan firman. Bukan firman. Harus firman, itu kekuatan kaum muda. Ya, ini gembala didoakan. Kaum muda juga berdoa untuk harus membuka pintu hati, sehingga mengalami penyucian yang terus-menerus sampai sempurna seperti Yesus, maka pintu surga terbuka. Apa yang disucikan? Apa yang harus disucikan? Ibrani 4:12 itu pedang firman. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Mulai penyucian mulai dari hati pikiran. Penyucian hati pikiran nomor 1. Penyucian hati pikiran kita, gudangnya dosa. Hati pikiran gudangnya dosa. Ya, semoga mengerti. Matius 15:19. Matius 15. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat satu. Dari hati timbul pikiran jahat. Hati pikiran jahat jadi satu ya. Timbul pembunuhan satu. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat satu. Maaf. Pikiran jahat ya, penyucian hati. Dari pikiran jahat satu. Pembunuhan dua. Pikiran jahat, prasangka buruk. Ya, pikiran najis juga termasuk di dalamnya. Pembunuhan, kebencian. Hati-hati. Enggak boleh. Perzinahan, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu, dusta, dan hujat 6, 7. Pikiran jahat, pembunuhan, benci, berzina, percabulan 4,
pencurian 5, sumpah palsu, dusta, dan hujat. 6, 7. Ya. Hati-hati, menghujat, mulai memfitnah orang, benar jadi salah, salah jadi, sampai menghujat. Menghujat itu, menghujat pengajaran benar, menghujat Tuhan. Pengajaran yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar, itu menghujat. Itu ibadah yang benar dia bilang salah, ibadah yang salah dia benar. Aku suka, aku senang. Nah, ini menghujat Tuhan. Itu menghujat Tuhan. Ya, hati-hati. 7. Nah, jika hati diisi 7 keinginan jahat, najis, pahit, itu, maka ya, pelita padam. Angka 7 itu angka pelita, lampu pelita itu 7, pelitanya padam. Mata gelap, pelita padam, mata hati gelap, mata gelap. Ya. Nah, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat surga, mata gelap, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat surga. Sehingga hidupnya membabi buta. Tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa lihat surga, sehingga hidupnya membabi buta. Tampil sebagai anjing dan babi. Membabi buta itu tampil seperti anjing babi. Anjing perkataannya bau, mulutnya bau. Sama dengan perkataan-perkataan yang bau itu. Dusta tadi itu, dusta, gosip, fitnah, nah itu perkataan-perkataan bau. Itu sia-sia. Kemudian babi, badannya bau, bau badan, babi, badan bau. Perbuatan-perbuatannya, itu saja perbuatan-perbuatan jahat, najis sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, percabulan, nikah yang salah, hati-hati. Semua ya, masa pacaran, hati-hati dan lain-lain. Tuhan tolong kita semua. Inilah tampil seperti anjing dan babi. Tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat surga. Nah, itu sehingga pintu surga tertutup. Bagi anjing babi, pintu surga tertutup. Binatang haram ini ibadah aja tidak boleh, binatang haram tidak boleh dipersembahkan. Hanya yang boleh lembu dan lain-lain itu binatang halal. Kalau anjing babi dulu tidak boleh dipersembahkan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Nah, pintu surga tertutup. Sehingga pintu surga tertutup, binasa. Tapi balik, jika hati disucikan dari 7 keinginan jahat najis, maka diisi dengan Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Roh Kudus dengan 7 manifestasi, Roh Tuhan, Roh keperkasaan, Roh hikmat dan seterusnya. Nah, Roh Kudus dengan 7 manifestasi, pelita menyala. Sama dengan pelita menyala, sama dengan mata terang. Sehingga bisa melihat Tuhan, melihat surga, mata yang terang, mata hati yang terang. Bisa melihat Tuhan, bisa melihat surga. Bisa melihat kerajaan surga sekarang ini. Bisa melihat kerajaan surga. Nah, gimana melihat kerajaan surga? Melihat Tuhan, melihat kerajaan surga. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, ini kaum muda kita semua yang bisa melihat Tuhan, hatinya suci, terang, bisa melihat Tuhan, bisa melihat surga tuh gimana sih? Bukan, saya sudah punya kursi di surga, ya, kursinya dari emas, dari ini, dari apa, ya. Lebih celaka, ya, anjing saya tuntun di situ, gawat. Itu, ya, ada yang begitu, ya, dan lain sebagainya. Bukan begitu. Melihat surga itu ya lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu melihat surga, melihat Tuhan. Jaga melihat Tuhan itu. Semoga kita bisa mengerti, ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Nus daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, artinya ya, mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Mengutamakan perkara surga lebih dari perkara bumi. Sekali lagi,
istilah ini jangan dibuat bumerang. Ya jangan dibuat, wah itu om bilang kok surga dulu kok, enggak usah belajar, enggak usah kuliah, enggak usah ini, enggak usah kerja. Oh, jangan. Tetap mengutamakan surga daripada perkara bumi, mengutamakan ibadah lain lebih dari perkara bumi. Belajar keras, ibadah pelayanan lebih keras lagi. Berusaha. Nah, begitu maksudnya. Kerja keras, ibadah pelayanan, ayo juga. Ya kalau kerja saya flu sedikit, saya ngotot harus kerja. Kalau enggak, ibadah juga ngotot juga. Flu agak berat sedikit mungkin. Tadi flu ringan. Sekarang flu agak berat dikit, ngotot. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tolong. Nah begitu. Itu orang melihat Tuhan, melihat surga. Sehingga semoga kita bisa mengerti. Nah itu berarti pintu surga terbuka. Nah, melihat surga lebih mengutamakan perkara surga, berarti pintu surga terbuka bagi dia. Pintu surga sedang terbuka bagi dia. Nah, bisa? Nah, semoga kita. Yang kedua, ini apa yang harus disucikan? Hakim-Hakim 3, 16 sampai 18. 21-22, Hakim-Hakim 3, 16 sampai 18, 21-22. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Di sandangnya itu di bawah pakaiannya pedang bermata dua, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti, disuruhnya pembawa upeti pulang. Kemudian ayat 21-22 langsung. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang, keluar lemak dari perut. Lemak menutupi mata pedang sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja, lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ini penyucian perut gendut penuh dengan lemak. Penyucian perut gendut penuh dengan lemak secara rohani. Lemak itu apa? Imamat 3 ayat 16. Imamat 3 ayat 16. Itu lemak. Imam harus membakar semua itu di atas mezbah sebagai santapan, berupa korban api-apian yang berbau menyenangkan, bau harum. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Nah ini lemak. Milik Tuhan. Dalam Maleakhi perpuluhan persembahan khusus. Lemak itu milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Nah ini penyucian, banyak orang yang ditimbun lemaknya. Tidak mengembalikan perpuluhan, mencuri seperti Yudas. Maleakhi 3, 8 sampai 9. Maleakhi 3. Nah, ini harus ditusuk perut hatinya supaya keluar lemak. Perpuluhan harus dikembalikan, jangan dicuri. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah ini, ya. Lemak milik Tuhan, perpuluhan. Jika lemak perpuluhan persembahan khusus ya, dicuri seorang gembala, maka gembala tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman. Gembala tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman. Terkutuk, busuk seperti Yudas. Jika perpuluhan persembahan dicuri oleh domba-domba sidang jemaat, maka domba-domba tidak bisa makan firman, tidak bisa makan. Dua-duanya kering rohaninya, terkutuk, ya, busuk, kering rohaninya, mati rohani, terkutuk dan busuk hidup seperti Yudas. Nah, ini kalau mencuri lemak. Nah, semoga kita menjadi gembala maupun sidang jemaat sama-sama kering, tidak ada makanan, sama-sama kering rohaninya. Sehingga terkutuk, busuk hidupnya. Nah, ini pintu surga tertutup. Bisa binasa selamanya, pintu surga tertutup bagi. Tuhan tolong. Oleh sebab itu kita harus disucikan.
perut hati ini dari keinginan-keinginan akan uang. Nah itu ikatan akan uang, kikir serakah tadi, mencuri milik Tuhan. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik Tuhan, harus disucikan. Bagaimana kalau disucikan? Kisah Rasul 20, 33 sampai 35. Jadi itu saudara, harus disucikan. Jangan sampai dicuri, betul-betul kering. Kalau gembala tidak bisa kasih makan, tidak ada makanan. Jemaat tidak bisa makan, sama-sama kering rohani. Kering, terkutuk, kemudian busuk, binasa, pintu surga tertutup. Sehingga, oleh sebab itu harus disucikan dari keinginan jahat, keinginan akan uang, kikir, serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah, mencuri milik Tuhan. Harus disucikan. Sehingga Kisah Rasul 20, 33, 35. 33 dan 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ngini dari siapapun juga. Keinginannya disucikan. Keinginan akan perak, emas, keuangan. Keinginan akan uang. Cinta uang, ikatan uang yang membuat kikir serakah harus disucikan. 33. 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini. Kalau sudah disucikan dari keinginan jahat. Keinginan akan uang, kikir serakah. Maka kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu pintu surga terbuka. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, bisa mengembalikan perpuluhan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Yaitu bisa mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, waktu, tenaga, keuangan. Nah, sampai bisa memberi sesama yang butuh, bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Sampai terakhir bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Nah itu membuka pintu surga. Maliaki 3 ayat 10. Membuka pintu surga. Nah, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, rumah penggembalaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Nah, pintu surga, tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke limpah. Pintu langit terbuka. Pintu surga terbuka. Tuhan curahkan makanan, firman pengajaran yang benar. Nah, kita bisa dengar-dengaran, kita disucikan terus. Nah, itu. Kita Tuhan melimpahkan berkat pembukaan firman itu. Membuka pintu surga. Tuhan memberikan pembukaan firman, memberikan pengajaran yang benar, makanan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sehingga kita terus disucikan terus-menerus. Kemudian berkat-berkat rohani, berkat jasmani, nah, Tuhan berikan berkat jasmani, nah itu semua Tuhan tolong berkat-berkat jasmani sampai berkat hidup kekal. Diberkati, tidak terkutuk, tapi kita diberkati. Itu pintu surga terbuka. Ada berkat firman nomor 1, itu pintu surga terbuka. Ada berkat pembukaan firman, pengajaran yang bisa kita makan, kita taat dengar-dengaran, kita mendengar taat dengan sampai disucikan terus. Juga berkat jasmani, berkat rumah tangga, berkat jasmani dilimpahkan sampai berkat hidup kekal selamanya. Firman kekal, kita mendapat hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah itu pintu surga terbuka. Tadi lebih baik 1 hari, nah itu penyucian hati. Nah, sekarang penyucian saja perut, hati, nah itu saja dari lemak. Tadi dari keinginan-keinginan, saja ini dari lemak, nah, semuanya Tuhan tolong ya, sampai pintu surga terbuka. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Terakhir, C,
Mazmur 149 ayat 6. Apa yang harus disucikan? Mazmur 149 ayat yang ke-6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Di tangan mereka. Jadi ini penyucian hati pikiran, penyucian perut gendut itu, dan penyucian mulut. Pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua ada di tangan. Kalau kita terima pedang, mendengar taat dengar-dengaran ada di tangan itu, perbuatan itu di tangan. Mempraktikkan firman itu pedang di tangan, dipegang di tangan. Maka kerongkongan disucikan, mulut, perkataan. Penyucian mulut, ya, penyucian mulut, yaitu mulai dengan berkata benar, baik. Mulut, penyucian mulut, perkataan. Kita harus berkata benar, baik. Berkata benar dan baik. Tidak boleh ada dusta. Berkata benar dan baik. Tidak boleh ada dusta. Ya, berkata benar dan baik. Nah, sebagai anak terhadap orang tua yang baiklah ngomong. Itu saja. Jangan bentak-bentak orang tua, dan jangan. Yang baik ngomong, benar, baik. Sekalipun orang tua salah. Ada orang tua ada kesalahan juga. Ya benar, ya kita yang baik ngomongnya. Kalau benar baik, kalau bentak-bentak enggak benar. Itu ya. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, suami istri, istri suami, dan seterusnya. Berkata benar dan baik. Kemudian bersaksi, menjadi berkat bagi orang lain, bukan bergosip dan lain-lain. Bersaksi, ya. Nah, ini kesaksian. Itu, ayo banyak teman-teman kita masih belum di dalam Tuhan bersaksi. Ada yang sudah di dalam Tuhan tapi tidak ngerti pengajaran, penggembalaan tidak ngerti semua. Ayo kita bersaksi, bersaksi. Sebab terlalu banyak pohon ara yang di pinggir jalan daripada di kebun anggur bahaya di pinggir jalan. Begitu salah terkutuklah kok, habis tidak ada yang bela. Tapi kalau di kebun anggur digembalakan, oh masih dibela, jangan Tuhan, potong saja, jangan, 1 tahun lagi tolong. Nah itu bedanya. Banyak enggak ngerti, sampai gembalanya enggak ngerti tugasnya apa. Nah ini mari bersaksi, bersaksi, bukan bergosip dan lain-lain. Ya, Tuhan tolong kita semua sampai menyembah Tuhan, sampai menyembah Tuhan. Nah, saudara, menyembah Tuhan. Seperti suatu menyembah Tuhan dengan hancur hati. Kalau dari penyucian, menyembah Tuhan dalam kesucian, itu kita bisa hancur hati. Menyembah Tuhan dalam kesucian. Nah, bisa hancur hati. Seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Hanya berseru haleluya, bahasanya bayi hanya menangis. Bahasa kita hanya haleluya dengan tetesan air mata. Haleluya, serahkan pada Tuhan. Itu bahasa bayi. Nah, itu menangis bagaimana. Nah, bahasa bayi rohani, haleluya dengan hancur hati. Haleluya Yesus. Nah, hancur hati. Mengaku tidak bisa apa-apa. Nah, itu menyembah dengan haleluya, dengan hancur hati. Mengaku tidak layak, banyak kekurangan kelemahan secara rohani. Tidak mampu, banyak kekurangan kelemahan secara jasmani, tidak bisa, cuma bayi. Banyak kekurangan, bukan kelebihan, bukan kesombongan. Nah ini penyucian lain. Semakin hari semakin merasa kurang, semakin merasa banyak cacat celah. Nah ini tidak layak, tidak mampu. Hanya bergantung pada belas kasih Tuhan yang besar. Merasa kecil, tidak mampu, bergantung pada belas kasih Tuhan, tangan belas kasih Tuhan yang besar, tangan anugerah Tuhan yang besar. Ya, nah itu kita menangis seperti bayi, mengulurkan tangan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, bergantung pada ini, menyerah sepenuh, mengulurkan tangan kepada Tuhan, itu bergantung pada belas kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan, menyerah sepenuh. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan, mengulurkan tangan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Hanya bergantung kepada
belas kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan, memperdulikan kita, bergumul untuk kita, mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita, memeluk bayi-bayi. Ya, di dalam Yesaya 49, kitab Nabi Yesaya 49. Ayo, biarlah kesempatan malam ini dimanapun berada kaum muda, jangan sombong, jangan merasa hebat, tapi merasa bayi, tidak bisa apa-apa. Serahkan kepada Tuhan, ya, serahkan kepada Tuhan semua. Apalagi memang gagal, memang jatuh, memang kotor, bayi lagi permisi, lagi buang kotoran, ya nangis cuma dia. Tidak bisa apa-apa, bersihkan tidak bisa, apapun tidak bisa. Ya nangis saja. Lapar, nangis saja. Kurang apa, tidak bisa apa. Nangis saja. Ayo malam ini juga Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Kalau kita mengandalkan belas kasih Tuhan. Ini hasil penyucian. Tidak ada, saya tidak ada apa-apa. Hanya belas kasih Tuhan. Saya kekurangan, kelemahan. Hanya belas kasih Tuhan yang kita harapkan. 14, 15, 16. Yesaya 49, 14, 15, 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya, ini bangsa Israel waktu itu dalam penderitaan, dalam kemustahilan, sudah putus asa. Ya percumalah, Tuhan sudah lupa aku. Tuhan tinggalkan aku. Tapi Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Biar ada ibu kandung membuang bayinya, lupa sama bayinya sudah banyak sekarang. Tapi Tuhan tidak pernah lupa, ingat. Nah, itu garis bawahi. Apapun keadaan saya, keadaan kita malam itu, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, mengingat kita semua. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dilukiskan di telapak tangan Tuhan, hidup dalam tangan Tuhan. Tuhan ulurkan tangan, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, mengulurkan tangan, belas kasihnya. Kita tadi mengulurkan tangan, maka tangan ketemu tangan, kita hidup di dalam tangan belas kasih Tuhan yang besar, anugerah. Kita diukir, tidak pernah dilupakan, ada di dalam tangan Tuhan. Kita diukir, nama kita diukir, tidak pernah dilupakan, dipeluk selalu oleh tangan Tuhan. Bayi-bayi dipeluk selalu oleh tangan Tuhan. Hasilnya tembok-tembokmu, tembok perlindungan, pemeliharaan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia, di tengah celaka mara-bahaya dunia, sekarang ini tetap dilindungi. Sampai zaman antikris berkuasa, dilindungi, dipelihara secara ajaib. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tangan belas kasih Tuhan, tangan anugerah Tuhan yang besar. Itu yang menolong kita semua. Ayo kaum muda, Om doakan pandai ini, silakan, mungkin anak orang kaya, enggak apa-apa. Tapi satu waktu enggak bisa lagi. Harus semuanya berkah. Ini keadilan Tuhan. Ini keadilan Tuhan. Yang miskin, yang enggak punya apa-apa, loh, jangan putus asa. Semua kita harus hidup dalam tangan kebenaran. Antikris makin berkuasa, perbedaan kaya miskin makin tipis sudah. Yang kaya enggak bisa gunakan apa-apa. Enggak bisa. Yang miskin memang tidak punya apa-apa, mau gunakan apa? Yang kaya tidak bisa gunakan, diblokir, mulai dipersulit. Ini mau tokonya mau buka, dipersulit, perusahaannya mulai, ini begini, begitu. Mulai dimainkan oleh antikris. Harus hidup dalam tangan anugerah Tuhan. Ini keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Ya, semoga kita nanti titik temu semua tidak berguna. Yang kaya tidak bisa apa-apa, yang miskin tidak bisa apa-apa, titik pertemuan. Kita sudah disingkirkan oleh Tuhan. Jadi sampai zaman antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi. Tangan Tuhan, dua tangan Tuhan itu dua sayap burung nasar yang menyingkirkan kita
ke padang gurun. Semua kaya miskin disingkirkan semua, sama-sama tidak bisa apa-apa. Bisa? Nah itu saudara. Nanti ada titik pertemuan. Jangan iri makanya. Jangan yang kaya jangan sombong, yang pandai, yang ini bisa ini jangan sombong. Yang tidak bisa apa-apa jangan pesimis. Tetap usaha, tetap ayo dekat dengan Tuhan, menangis sama Tuhan. Satu waktu ada titik pertemuan. Sudah tidak bisa semuanya, harus dalam tangan Tuhan. Semuanya disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris selama 3,5 tahun. Kita dipelihara dengan firman pengajaran dan perjamuan suci. Harus pengajaran itu. Makanya kalau yang nolak sekarang, tidak bisa nanti. Apalagi yang sudah pernah mendengar pengajaran, lah makanya jangan dengar suara asing. Nanti oh enak, oh ini, tapi karena dosanya tidak ditunjuk. Nah, karena cepat, guyon, dosanya tidak ditunjuk, oh saya damai sejahtera. Dia tidak sadar, mundur dia. Mundur dalam dosa, tidak pernah ditegur lagi. Itu enaknya, mendengar firman paling enak kalau tidak ada teguran. Wah semua di surga sudah, hebat, luar biasa, dahsyat padahal berbuat dosa. Nah, lupa kita sudah, semuanya, dinina bubukkan. Hati-hati, harus pengajaran dan perjamuan suci. Makanya kebaktian pendalaman Alkitab penting juga. Ya, Tuhan tolong kita. Itu pertama. Nah, kemudian tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup ya, untuk membela kita, untuk menolong kita, membela kita, menolong kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Bayi dari menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil, menyelesaikan semua masalah-masalah yang sudah mustahil bagi kita. Ayo serahkan, bisa, Tuhan bisa. Asalkan kita mau disucikan, itu aja. Mau terima pedang firman. Satu, tadi lebih bahagia memberi. Ayo hati, pikiran disucikan. Dari 7 hal itu. Mata terang melihat Tuhan. Lebih bahagia, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Ayo utamakan ibadah. Itu pintu surga sudah terbuka. Yang kedua, penyucian perut gendut berisi lemak milik Tuhan. Khusus. Ayo kembalikan. Ayo memberi, lebih bahagia memberi daripada menerima sampai menyerahkan hidup. Oh, hujan berkat dari Tuhan. Tuhan tolong, pintu surga terbuka. Yang ketiga, ayo disucikan sampai kerongkongan mulut. Sampai bisa menyembah, menangis seperti bayi menangis. Saya sudah. Nah, Tuhan ulurkan tangan. Untuk memelihara, melindungi, untuk menyelesaikan masalah, untuk memandikan bayi-bayi yang kotor. Tangan ketiga terakhir, tangan anugerah Tuhan yang besar. Nah, ini perhatian, Tuhan memperhatikan, memperdulikan. Nah, mengulurkan tangan anugerah untuk membasuh kita. Memandikan bayi-bayi yang kotor, menyucikan kehidupan kita sampai sempurna. Tidak bercacat celah, tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2 itu sempurna, tidak salah dalam perkataan. Maka kita layak menyambut. Semua kita bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh hidup. Kita menjadi sempurna. Tidak ada cacat celah, seluruh hidup tidak ada cacat. Kita hanya bisa terangkat ke awan, layak untuk terangkat ke awan permai dengan sorak-sorai haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kita bersama dengan Dia selama-lamanya di Yerusalem baru, masuk kerajaan surga. Masuk perjamuan kawin. Kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai dengan sorak-sorai haleluya. Sehingga kita masuk perjamuan kawin anak domba di awan-awan, masuk Firdaus 1000 tahun sampai masuk kerajaan surga kekal Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Di situ. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, apapun keadaan kita, kaum muda, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sudah apapun. Kotor, mustahil, sulit, tidak mungkin. Tuhan tidak pernah tinggal. Asal kalau Dia mengetok pintu, buka, terima pengajaran. Buka pintu surga, uluran tangan Tuhan ada di tengah kita. Ayo, Dia mengetok, buka. Ini penyucian hati, 7 hal itu. Penyucian perut gendut, ayo kembalikan perpuluhan. Itu buka pintu, buka pintu.
dan penyucian mulut. Ayo hati-hati menggunakan mulut. Sucikan semua. Maka kita bisa mengulurkan tangan seperti bayi. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, ulurkan tangan kepada kita. Nah, di situ kita merasa Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Tuhan yang ambil bagian semuanya. Ya, mengambil alih semuanya bayi-bayi. Dia yang bekerja sampai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli. Ayo, jangan pikir Tuhan sudah lupa, kita mau putus asa, jangan. Serahkan kepada Dia selalu. Ayo, buka pintu hati, buka pintu surga. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun kita berada, Allah peduli, Allah mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Dia tidak pernah lupakan. Apapun keadaan kita, yang diberkati tidak apa-apa. Asal buka pintu hati, tetap dalam tangan Tuhan. Yang belum, yang masih susah, Tuhan ingat. Buka pintu hati. Pak Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Sebab Allah yang sudah hafal, tundukkan kepala kur. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Sebab Allah dengan tundukkan kepala. Ini menentukan nasib kita. Membuka pintu hati. Mau ditusuk oleh pedang. Bagian-bagian mana yang kotor, yang ditusuk oleh pedang, sampai menjadi bayi yang menangis kepada Tuhan. Lagi. Mungkin ada 1-2 orang yang sangat butuh, mungkin kotor, mungkin tidak bisa apa-apa, gagal, mustahil, mungkin sulit, biaya-biaya dan lain-lain. Ayo, kalau mau datang sama Tuhan, saya beri kesempatan di sini Surabaya, di Medan, datanglah kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, serahkan. Jangan bergantung orang tua, tangan orang tua sangat terbatas, tidak bisa apa. Bergantung pada Tuhan selalu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut bersama. Jangan gengsi, jangan ikut-ikut, tapi jangan gengsi juga. Serahkan sama Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Berseru, berserah, ngomong apa adanya. Kejatuhan-kejatuhan, kegagalan-kegagalan, apa kelemahan-kelemahan, ngomong sama Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ya Allah,
Yalawasa. Oh, Yesus Allah. Yesus Allah. Oh, Yalawasa. Ini kami, ini saya. Oh, haleluya. Haleluya. Sangat tak berdaya. Sangat tidak bisa apa-apa. Sangat kotor mungkin Tuhan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bagian-bagian dalam Tuhan jamah. Basuh kami. Basuh kami. Oh, haleluya. Haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Oh, basuh kami. Mujizat pasti terjadi. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, haleluya. Perlindungan, pemeliharaan-Mu ya Allah. Engkau tolong kami. Yesus. Yesus. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yalawasa. Tidak ada yang mustahil bagi. Jamah kami di Surabaya, di Medan, dimanapun. Di depan laptop jamah. Oh, jamah. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sampai kesempurnaan. Haleluya. Oh, ampuni. Basuh kami, basuh saya. Ampuni Tuhan. Biar kami melihat surga malam ini. Tidak melihat yang lain Tuhan. Bergantung pada Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi. Terima kasih. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo, haleluya, berseru pada Dia. Mungkin orang tua tidak tahu dan orang tua perhatian baik, tapi terbatas. Bukan itu yang kita butuh, perhatian Tuhan yang kekal selamanya. Angkat dua tangan. Kalau orang tua tidak mau tahu dan jangan marah juga. Ada Tuhan semua. Haleluya. Ini keadilan Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan kita sembah. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Yalawasa. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Peluklah kami, peluklah saya. Oh, lindungi kami, pelihara kami. Tubuh jiwa roh kami Tuhan. Oh, sucikan kami Tuhan hari-hari. Oh, haleluya. Sehingga kami terdorong setia beribadah melihat. Bisa menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih melihat pintu surga terbuka. Pintu-pintu di dunia terbuka juga bagi. Sampai kesempurnaan. Terima kasih pintu masa depan terbuka juga bagi kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda di sini, W4 Surabaya Suprapto, 2 BC Medan juga di mana-mana. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Saya merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan permai. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di Surabaya, di Medan, Tuhan, di mana-mana. Tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, pakai kami jadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih.
Terima kasih. Berkati kaum muda yang sudah bekerja, buka jalan semua. Hutang piutang mungkin menghadapi, tolong semua. Mencari pekerjaan yang terbaiklah Tuhan berikan Tuhan. Mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah tolong. Naik kelas baik, lulus baik semua. Sekolah baru yang baik. Magang, skripsi dan lain. Tolong semua. Pintu terbuka bagi kami. Masa depan berhasil indah. Tuhan tolong beri pergaulan yang baik Tuhan. Perjodohan terbaik, satu pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua hidup dalam tangan anugerah yang besar. Kami teringat orang tua masing-masing dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka. Selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa. Tuhan balaskan berkat, terutama pakai dalam pengajaran benar Tuhan. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepadamu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengar keluh kesah kami Tuhan. Oh, Engkau tolong kami. Pulang kami bahagia semua di dalam. Pintu-pintu terbuka bagi kami. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak menipu kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, mari. Lagunya ya, tetap tadi. Mari. Allah mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah terjadi di dalam kehidupan ini? Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli pergi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Besok pagi di sini jam 6.45 kebaktian umum ibadah raya. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Ya. Kemudian bersamaan dengan Patra Kuningan 14.4 Jakarta. WR4 Surabaya jam 10.50 kebaktian umum WR4 Surabaya. Gunakan hari libur, Tuhan memberikan nilai tambah. Ajak teman-teman di sini di Surabaya untuk datang pada Tuhan. Di Medan, Minggu 19.15, 7.15 malam. Di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah juga ya. Om juga yang ke sana. Baik, Tuhan memberkati. Mohon doa buat siapa namanya? Sisi ini siapa? Priscilla ya, yang ada di rumah sakit demam berdarah, ya, trombositnya masih turun. Ya, baik. Juga kita berdoa buat teman kita dari Bintuni, ya, Desi Isir yang ibunya dipanggil Tuhan. Ya, tempo hari sudah semuanya sudah selesai. Sekarang datang di tengah kita, kita hiburkan, minta Tuhan beri kekuatan selalu bagi keluarga ini. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 1 sampai 8 Juni
Bapak Hantono, Bapak Aan hari ini 1 Juni. Bapak Haris Rahmadi hari ini 1 Juni. Kevin Immanuel Sumanti Lempiran 41 hari ini 1 Juni. Noah Cakra Rawali anak kecil hari ini 1 Juni ada di Makassar. Bapak Eko Waluyanto 2 besok. Florin Karnelia Elias 2 Juni besok. Ibu Yohana Ike Prastaningsi, Ibu Wawan 2. Ibu Wita Helena Indah Mertes Jerman 2. Dian Anggriani Permatasari Musalim Surabaya 2 Juni. Bapak Dr. Calvin Damani spesialis penyakit dalam Medan 2 Juni. Ceria 3 Juni. Nesia Sekolah Minggu Surabaya 3 Juni. Yesenia Yuning Tias Kristin 4. Heni Yunita Puranto 4. Benaya Pradita Hendro 4. Yosep Sekolah Minggu 4. Bapak Yahya Ogi Jakarta 4. Bapak Yosua Ogi Jakarta 4 Juni ya kembar. Nathanael Vincent Pratama Putra Surabaya 5. Ibu Suarlili Ibu Malik 6. Ibu Trivena 6. Ibu Yuniarti Sukarni Ibu Yun 6. Bapak Justus Malalu 6. Kesia Ananda Fionita Ombo 6. Fani Panjaitan Medan 6. Bapak Adi Sumarmo Hendro Insinyur Adi Sumarmo 7. Yunita Esther 7. Ibu Ellen Willington 7. Rema Entausa Wira Dongalemba 7. Grazia Yuniastuti Dongalemba 7. Evan Gunawan Lemena Surabaya 8. Rema dan Grazia tidak kembar ini, cuma sama ya. Jangan 7 kembar ya. Nah, baik, mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang sakit, baik Priscilla, Sisi, Tuhan Engkau jamah di rumah sakit dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit yang mengganggu, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Berikan kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Fani juga jamah Tuhan. Dan papanya juga Tuhan tolong bisa kembali beribadah, Tuhan selalu menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Yang berulang tahun mulai hari ini, besok dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Saudari Desi Sir Tuhan yang ditinggal oleh ibunya, Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Berikan penghiburan, kekuatan yang dari surga, keluarga juga semuanya. Tuhan tolong semua sudah sesuai rencana kehendak Tuhan. Namamu dipermuliakan. Kuatkan dia, teguhkan dalam ibadah pelayanannya. Terus sampai garis akhir sekeluarga, juga dalam kuliahnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih. Pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur di sini, Surabaya, Medan, Urapi, Tuhan tolong bisa menyanyi dengan baik Tuhan, dengan urapan untuk membawa suasana, oh Tuhan, Shekinah Glory ada di tengah sidang jemaat. Terima kasih. Dan jika kami pulang nantinya, semuanya dari dekat jauh di sini di Surabaya, Medan, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan. Semua setia kepadamu, namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selamanya. Tidak mengapa kalau mau angkat tangan lagi 5 menit, 5 detik, 10 detik, mari. Kalau mau angkat tangan silakan. Angkat 2 tangan, serahkan hanya tangan belas kasih Tuhan. Tangan berlobang paku itu harapan kita. Tidak ada yang lain. Haleluya. Apa keadaan kami Tuhan? Asal Engkau jamah kami malam ini. Oh haleluya. Pintu surga terbuka. Pintu-pintu di dunia, pintu masa depan terbuka. Pintu pertolongan dari semua terbuka Tuhan.
pintu pengangkatan terbuka bagi kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh haleluya. Sucikan kami Tuhan. Semakin terbuka pintu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.